Pembacaan Kitab Yobel pasal 46. Kematian Yosef. Tulang-tulang anak-anak Yakub dikuburkan di Hebron. Penindasan Israel oleh Mesir. Lihat Kejadian pasal 50 dan Keluaran pasal 1. Dan terjadilah sesudah Yakub mati, Bani Israel berlipat ganda di tanah Mesir, dan mereka menjadi suatu bangsa yang besar, dan mereka satu hati. Saudara mengasihi saudara, dan setiap orang menolong saudaranya, dan mereka bertambah-tambah sangat banyak dan berlipat-lipat ganda. 10 minggu dari tahun-tahun seumur hidup Yosef. Dan tidak ada satan atau kejahatan apapun seumur hidup Yosef yang dia hidupi sesudah Yakub ayahnya, karena seluruh orang Mesir menghormati Bani Israel seumur hidup Yosef. Dan Yosef mati pada umur 110 tahun. 17 tahun dia hidup di tanah Kanaan, dan 10 tahun dia menjadi budak, dan 3 tahun dalam penjara, dan 8 tahun dia ada di bawah raja, memerintah seluruh tanah Mesir. Dan dia mati dan seluruh saudara-saudaranya dan seluruh generasi itu. Dan dia memerintahkan Bani Israel sebelum dia mati, supaya mereka membawa tulang-tulangnya bersama mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dia membuat mereka bersumpah mengenai tulang-tulangnya, karena dia tahu bahwa orang Mesir tidak akan membawa keluar dan menguburkan dia kembali di tanah Kanaan, karena Makamaron raja Kanaan sementara tinggal di tanah Asur, berperang di lembah melawan raja Mesir dan membunuh dia di sana, dan mengejar orang-orang Mesir sampai ke pintu gerbang Emon. Tetapi dia tidak dapat memasukinya, karena seorang raja baru telah menjadi raja Mesir, dan dia lebih kuat daripadanya. Dan dia kembali ke tanah Kanaan, dan pintu-pintu gerbang Mesir ditutup, dan tidak ada yang dapat keluar dan masuk ke Mesir. Dan Yosef mati dalam Yobel ke-46, dalam minggu ke-6, dalam tahun kedua, dan mereka menguburkan dia di tanah Mesir. Dan seluruh saudara-saudaranya mati sesudah dia. Dan raja Mesir maju berperang melawan raja Kanaan. Dalam Yobel ke-47, dalam minggu kedua dalam tahun kedua. Dan Bani Israel membawa keluar semua tulang-tulang anak-anak Yakub, kecuali tulang-tulang Yosef, dan mereka menguburkannya di padang di dalam gua Makpela di pegunungan. Dan sebagian besar dari mereka kembali ke Mesir, tapi sedikit dari mereka menetap di pegunungan Hebron. Dan Amram ayah mereka berdiam bersama mereka. Dan Raja Kanaan mengalahkan Raja Mesir, dan dia menutup pintu-pintu gerbang Mesir. Dan dia merancangkan rencana jahat terhadap Bani Israel dengan menindas mereka. Dan dia berkata kepada rakyat Mesir, "Lihatlah, orang-orang dari Bani Israel telah bertambah banyak dan berlipat ganda lebih daripada kita. Marilah dan hendaklah kita bertindak bijaksana terhadap mereka sebelum mereka menjadi terlalu banyak. Dan marilah kita menindas mereka dengan perbudakan sebelum peperangan datang atas kita. Dan sebelum mereka pun berperang melawan kita, jika tidak,
mereka akan bersekutu dengan musuh-musuh kita dan membawa mereka keluar dari negeri kita, karena hati dan wajah mereka terarah kepada tanah Kanaan. Dan Dia menetapkan atas mereka para pengerah untuk menindas mereka dengan perbudakan, dan mereka membangun kota-kota kuat bagi Firaun, Pitom dan Rameses, dan mereka mendirikan semua tembok-tembok dan semua perbentengan yang telah runtuh di kota-kota Mesir. Dan mereka membuat mereka bekerja dengan giat, dan semakin mereka berbuat jahat kepada mereka, semakin mereka bertambah banyak dan berlipat ganda. Dan orang-orang Mesir memandang Bani Israel dengan jijik. Pasal 47. Kelahiran Mose dan tahun-tahun awal. Lihat Keluaran pasal 2. Dan dalam minggu ketujuh, dalam tahun ketujuh dalam Yobel ke-47, ayahmu keluar dari tanah Kanaan, dan engkau dilahirkan dalam minggu keempat, dalam tahun keenam, dalam Yobel ke-48. Ini adalah waktu kesusahan atas Bani Israel. Dan Firaun Raja Mesir mengeluarkan perintah mengenai mereka, supaya mereka melemparkan semua anak-anak lelaki mereka yang baru dilahirkan ke dalam sungai. Dan mereka melemparkan mereka selama 7 bulan sampai hari engkau dilahirkan. Dan ibumu menyembunyikan engkau selama 3 bulan, dan mereka melaporkan tentang dia. Maka dia membuat sebuah perahu bagimu, dan melapisinya dengan pakal dan aspal, dan menaruhnya di gelaga di tepi sungai. Dan dia menaruh engkau di dalamnya 7 hari, dan ibumu datang pada waktu malam dan menyusui engkau, dan waktu siang Miriam saudarimu menjaga engkau dari burung-burung. Dan pada hari-hari itu, Tarmut, anak perempuan Firaun, datang untuk mandi di sungai. Dan dia mendengar suara tangisanmu, dan dia menyuruh para hambanya perempuan untuk mengambil engkau, dan mereka membawa engkau kepadanya. Dan dia mengambil engkau dari perahu, dan dia menaruh belas kasihan kepadamu. Dan saudarimu berkata kepadanya, haruskah aku pergi dan memanggil bagimu salah seorang perempuan Ibrani untuk merawat dan menyusui bayi ini bagimu? Maka katanya kepada dia, pergilah. Dan dia pergi dan memanggil ibumu Yokebed, dan dia memberikan kepadanya upahnya, dan dia merawat engkau. Dan sesudah itu, ketika engkau telah bertumbuh besar, mereka membawa engkau kepada anak perempuan Firaun, dan engkau menjadi putranya. Dan Amram ayahmu mengajarkan engkau menulis, dan sesudah engkau menggenapi 3 minggu, mereka membawa engkau ke dalam lingkungan kerajaan. Dan engkau 3 minggu dari tahun-tahun berada di pelataran sampai waktunya, ketika engkau keluar dari halaman kerajaan dan melihat seorang Mesir sedang memukuli kawanmu yang berasal dari Bani Israel, dan engkau membunuh dia dan menyembunyikan dia di dalam pasir. Dan pada hari kedua, sesudah engkau berbuat itu, 2 orang Bani Israel saling bertengkar. Dan engkau berkata kepada dia yang berbuat bersalah, mengapa engkau memukul saudaramu? Dan dia marah dan murka dan berkata, siapakah yang menjadikan engkau pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau berpikir untuk membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin?
dan engkau takut dan melarikan diri karena kata-kata ini. Pasal 48. Pelarian Mose hingga Eksodus. Lihat Keluaran pasal 2 ayat 15 dan pasal 4 ayat 19 sampai 24 dan pasal 7 sampai 14. Dan dalam tahun ke-6 dari minggu ketiga dari Yobel ke-49, engkau pergi dan tinggal di tanah Midian 5 minggu dan 1 tahun, dan engkau kembali ke Mesir dalam minggu kedua dalam tahun kedua dalam Yobel ke-50. Dan engkau sendiri mengetahui apa yang Dia firmankan kepadamu di Gunung Sinai, dan apa yang ingin diperbuat Raja Mastema kepadamu ketika engkau kembali ke Mesir, di jalan ketika engkau bertemu Dia di tempat penginapan. Tidakkah Dia dengan segenap kekuasaannya berusaha membunuh engkau dan melepaskan orang Mesir dari tanganmu ketika Dia melihat bahwa engkau diutus untuk menjalankan penghakiman dan pembalasan atas orang Mesir? Dan aku melepaskan engkau dari tangannya, dan engkau mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang mana engkau diutus untuk melakukan itu di Mesir terhadap Firaun, dan terhadap seluruh kerajaannya, dan terhadap hamba-hambanya dan rakyatnya. Dan Yahwe menjalankan pembalasan besar atas mereka karena Israel, dan memukul mereka dengan tulah-tulah darah dan katak-katak, kutu dan lalat, dan bisul-bisul ganas yang pecah, dan ternak mereka dengan kematian, dan dengan hujan-hujan batu. Demikianlah Dia menghancurkan segala sesuatu yang tumbuh bagi mereka, dan dengan belalang-belalang yang memakan habis sisa-sisa yang ditinggalkan oleh hujan batu, dan dengan kegelapan, dan dengan kematian anak sulung manusia dan binatang. Dan ke atas semua ilah-ilah mereka Yahwe melakukan pembalasan dan membakarnya dengan api. Dan semuanya dikirimkan melalui tanganmu, bahwa engkau harus menyatakan hal-hal ini sebelum itu terjadi. Dan engkau berbicara dengan Raja Mesir di hadapan semua hamba-hambanya dan di hadapan semua rakyatnya. Dan semuanya terjadi menurut kata-katamu. 10 penghakiman besar dan dahsyat datang ke tanah Mesir supaya engkau dapat melaksanakan penghukuman atasnya demi Israel. Dan Yahwe melakukan segala sesuatu demi Israel, dan menurut perjanjiannya yang Dia tetapkan dengan Abraham, dan Dia akan melakukan pembalasan ke atas mereka karena membawa paksa mereka ke dalam perbudakan. Dan Raja Mastema berdiri menentang engkau dan berusaha mencampakkan engkau ke dalam tangan Firaun, dan dia membantu para penyihir Mesir. Dan mereka berdiri dan melakukan di hadapanmu kejahatan-kejahatan yang kami izinkan mereka untuk melakukannya. Tetapi kesembuhan tidak kami izinkan mereka perbuat dengan tangan mereka. Dan Yahwe memukul mereka dengan bisul-bisul yang ganas, dan mereka tidak dapat bertahan. Karena kami menghancurkan mereka supaya mereka tidak dapat melakukan suatu tanda pun. Dan meskipun semua tanda-tanda ini dan keajaiban-keajaiban, Raja Mastema belumlah dipermalukan karena dia memberanikan diri dan berteriak kepada orang-orang Mesir untuk mengejar engkau dengan seluruh kekuatan orang Mesir, dengan kereta-kereta mereka,
dan dengan kuda-kuda mereka, dan dengan seluruh pasukan orang-orang Mesir. Dan aku berdiri di antara orang-orang Mesir dan Yisrael, dan kami melepaskan Yisrael dari tangannya dan dari tangan rakyatnya. Dan Yahwe membawa mereka melalui tengah-tengah lautan seperti melewati tanah kering. Dan semua orang yang Dia bawa untuk mengejar Israel, Yahwe Elohim kami mencampakkan mereka ke tengah-tengah lautan, kedalaman abis di bawah Bani Israel, seperti orang-orang Mesir mencampakkan anak-anak mereka ke dalam sungai. Dia melakukan pembalasan kepada 1.000.000 dari mereka. 1.000 orang kuat dan gagah dibinasakan karena satu anak bayi dari anak-anak bangsamu yang telah mereka lemparkan ke dalam sungai. Dan pada hari ke-14 dan ke-15 dan ke-16 dan ke-17 dan ke-18, Raja Mastema diikat dan dipenjarakan di belakang Bani Israel, supaya dia tidak dapat mendakwa mereka. Dan pada hari ke-19 kami membiarkan mereka lepas, supaya mereka dapat menolong orang Mesir dan mengejar Bani Israel. Dan dia mengeraskan hati mereka dan membuat mereka keras kepala. Dan muslihat ini dirancangkan oleh Yahwe Elohim kami, supaya dia dapat memukul orang Mesir dan mencampakkan mereka ke dalam lautan. Dan pada hari ke-14 kami mengikat dia supaya dia dapat mendakwa Bani Israel. Pada hari ketika mereka meminta dari orang Mesir piala-piala dan pakaian-pakaian, bejana-bejana perak, dan bejana-bejana emas, dan bejana-bejana perunggu, dengan maksud untuk menjarah orang Mesir sebagai ganti perbudakan yang dipaksakan kepada mereka untuk melayani. Dan kami tidak membawa keluar Bani Israel dari Mesir dengan tangan kosong. Pasal 49. Peraturan mengenai Paskah. Lihat Keluaran pasal 12. Ingatlah perintah yang Yahwe perintahkan kepadamu mengenai Paskah, supaya engkau merayakannya pada waktu-waktunya, pada hari ke-14 bulan pertama, supaya engkau menyembelihnya sebelum petang, dan bahwa mereka harus memakannya waktu malam pada petang hari ke-15 dari sejak waktu terbenamnya matahari. Karena pada malam ini permulaan perayaan dan permulaan sukacita, engkau memakan Paskah di Mesir, ketika seluruh kekuatan Mastema dilepaskan untuk membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Fir'aun hingga anak sulung tahanan budak perempuan di tempat penggilingan dan kepada ternak. Dan inilah tanda yang Yahwe berikan kepada mereka, kepada setiap rumah yang ambang pintunya mereka melihat darah anak domba tahun pertama. Ke dalam rumah itu mereka tidak boleh masuk untuk membunuh, tetapi harus melewatinya, bahwa semua yang ada di dalam rumah itu harus diselamatkan, karena tanda darah ada pada ambang pintunya. Dan kuasa Yahwe melakukan segala sesuatu seperti yang Yahwe perintahkan, dan mereka melewati seluruh Bani Israel, dan tulah tidak turun ke atas mereka untuk menghancurkan dari antara mereka baik nyawa ternak atau manusia atau anjing. Dan tulah ini begitu parah di Mesir,
Dan tidak ada rumah di Mesir dimanapun di situ tidak ada seorang pun yang mati, dan tangisan dan ratapan. Dan seluruh Israel memakan daging anak domba Paskah dan meminum anggur, dan memuji dan memberkati, dan bersyukur kepada Yahweh Elohim bapa leluhur mereka, dan bersiap untuk pergi dari bawah kuk Mesir dan dari perbudakan jahat. Dan ingatlah engkau hari ini seumur hidupmu, dan peliharalah itu dari tahun ke tahun seumur hidupmu, sekali dalam setahun pada harinya menurut seluruh hukum-hukumnya. Dan jangan menangguhkan itu dari hari ke hari, atau dari bulan ke bulan. Karena itu adalah ketetapan kekal dan dipahatkan pada loh-loh surgawi mengenai seluruh Bani Israel, bahwa mereka harus memelihara itu setiap tahun pada harinya, sekali dalam setahun di sepanjang seluruh generasi-generasi mereka, dan tidak ada batas hari-hari karena ini ditetapkan untuk selamanya. Dan orang yang bebas dari kenajisan dan tidak datang untuk melaksanakan itu pada saat harinya untuk membawa persembahan yang berkenan ke hadapan Yahweh, dan untuk makan dan minum di hadapan Yahweh pada hari perayaan itu, orang yang tahir dan dekat itu harus dimusnahkan, karena dia tidak mempersembahkan persembahan Yahweh pada waktu yang ditetapkan. Dia harus menanggung kesalahan atas dirinya sendiri. Hendaklah Bani Israel datang dan merayakan Paskah pada hari yang tetap, pada hari ke-14 bulan pertama, di antara petang-petang, mulai bagian ketiga dari siang sampai bagian ketiga dari malam. Karena 2 bagian dari hari diberikan kepada terang, dan 1 bagian ketiga kepada petang. Inilah yang Yahweh perintahkan kepadamu, supaya engkau melaksanakan itu di antara petang-petang. Dan tidak diperbolehkan untuk menyembelihnya kapanpun selama waktu terang, tetapi pada waktu perbatasan pada petang hari, dan hendaklah mereka memakannya pada waktu petang, sampai bagian ketiga dari malam. Dan apapun yang tersisa dari semua dagingnya, mulai bagian ketiga dari malam dan selanjutnya, hendaklah mereka membakarnya dengan api. Dan mereka tidak boleh merebusnya dengan air, atau mereka memakannya mentah, tapi pangganglah di atas api. Mereka harus memakan itu dengan seksama. Kepala dan isi perutnya dan kakinya harus mereka panggang dengan api, dan tidak mematahkan sama sekali tulangnya, karena dari Bani Israel tidak ada tulang yang akan dihancurkan. Karena hal ini Yahweh memerintahkan Bani Israel untuk melaksanakan Paskah pada hari yang tetap, dan mereka tidak boleh mematahkan 1 tulang pun, karena ini adalah hari perayaan dan hari yang diperintahkan, dan tidak boleh dilewatkan dari hari ke hari dan bulan ke bulan, tetapi pada hari perayaannya hendaklah itu dilaksanakan. Dan perintahkanlah Bani Israel untuk melaksanakan Paskah di sepanjang hari-hari mereka, setiap tahun sekali dalam setahun pada hari yang ditetapkan. Dan itu harus menjadi peringatan kesukaan di hadapan Yahweh, dan tidak ada tulah yang akan turun ke atas mereka untuk membunuh atau untuk memukul mereka dalam tahun itu di mana mereka merayakan Paskah
pada waktunya dalam segala hal sesuai perintahnya. Dan mereka tidak boleh memakannya di luar tempat kudus Yahwe, tetapi di hadapan tempat kudus Yahwe, dan seluruh rakyat jemaah Israel harus merayakan itu pada waktu yang ditetapkan. Dan setiap orang yang datang pada harinya harus memakannya di dalam tempat kudus Elohimmu di hadapan Yahwe mulai yang berumur 20 tahun ke atas. Karena demikianlah itu dituliskan dan ditetapkan bahwa mereka harus memakannya di dalam tempat kudus Yahwe. Dan ketika Bani Israel datang ke negeri yang akan mereka warisi ke tanah Kanaan dan mendirikan tabernakel Yahwe di tengah-tengah negeri di salah satu suku-suku mereka, hingga tempat kudus Yahwe telah dibangun di negeri itu, hendaklah mereka datang dan merayakan Paskah di tengah-tengah tempat kudus Yahwe, dan hendaklah mereka menyembelihnya di hadapan Yahwe dari tahun ke tahun. Dan pada hari-hari ketika rumah itu sudah dibangun di dalam nama Yahwe, di negeri warisan mereka harus pergi ke sana dan menyembelih Paskah pada waktu petang, pada saat matahari terbenam, pada bagian ketiga dari siang. Dan mereka harus mempersembahkan darahnya di ambang mezbah, dan harus menaruh lemak-lemaknya di api yang ada di atas mezbah. Dan mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang dengan api di halaman rumah yang sudah dikuduskan di dalam nama Yahwe. Dan mereka tidak boleh merayakan Paskah di kota-kota mereka atau di tempat dimanapun kecuali di hadapan tabernakel Yahwe atau di hadapan rumahnya di mana namanya tinggal. Dan mereka tidak boleh tercerai-berai dari Yahwe. Dan engkau Mose, perintahkanlah Bani Israel untuk memelihara ketetapan Paskah seperti yang diperintahkan kepadamu. Umumkanlah kepada mereka setiap tahun dan waktu hari-harinya, dan perayaan roti tidak beragi, bahwa mereka harus makan roti tak beragi 7 hari, dan bahwa mereka harus melaksanakan perayaannya, dan bahwa mereka harus membawa persembahan setiap hari, selama 7 hari kesukaan di hadapan Yahwe, di atas mezbah Elohimmu. Karena engkau merayakan perayaan ini dengan tergesa-gesa, ketika engkau keluar dari Mesir sampai engkau masuk ke padang gurun Sur, karena di tepi pantai laut engkau menyelesaikannya. Pasal 50. Hukum mengenai Yobel dan Sabat. Dan menurut hukum ini, aku memberitahukan kepadamu hari-hari Sabat di padang gurun yang ada di antara Elim dan Sinai. Dan aku mengatakan kepadamu Sabat-sabat negeri itu di gunung Sinai, dan aku mengatakan kepadamu tahun-tahun Yobel dalam tahun-tahun Sabat-sabatnya. Tetapi tahunnya tidak aku katakan kepadamu sampai engkau memasuki negeri yang akan engkau warisi. Dan negeri itu juga harus memelihara Sabat-sabatnya, sementara mereka tinggal di atasnya, dan mereka harus tahu tahun Yobel. Karena itu aku telah menetapkan bagimu minggu-minggu dari tahun-tahun, dan tahun-tahun dan Yobel-Yobel. Ada 49 Yobel sejak hari-hari Adam sampai hari ini. Dan 1 minggu dan 2 tahun. Dan masih ada lagi 40 tahun yang akan datang. Untuk mempelajari perintah-perintah Yahwe, sampai mereka melintas ke tanah Kanaan, melintasi Yordan menuju ke barat. Dan Yobel-Yobel akan berlalu 1
sampai Israel ditahirkan dari segala kesalahan percabulan dan kenajisan, dan kecemaran dan dosa dan kesesatan, dan tinggal dengan aman di seluruh negeri. Dan tidak akan ada lagi Satan atau yang jahat manapun, dan negeri itu akan menjadi tahir mulai waktu itu sampai selama-lamanya. Dan perhatikanlah perintah-perintah mengenai Sabat-Sabat. Aku telah menuliskannya itu bagimu dan seluruh keputusan hukum-hukumnya. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat dari Yahwe Elohimmu. Pada hari itu engkau tidak boleh melakukan segala jenis pekerjaan, engkau dan anak-anakmu, dan hamba-hambamu laki-laki, dan hamba-hambamu perempuan, dan seluruh ternakmu, dan juga pengembara yang ada bersamamu. Dan orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu harus mati. Siapapun menajiskan hari itu, siapapun yang tidur dengan istrinya, atau siapapun yang berkata dia akan melakukan sesuatu pada hari itu, bahwa dia akan pergi melakukan perjalanan yang berhubungan dengan jual atau beli apapun, dan siapapun yang menimba air yang tidak dia persiapkan bagi dirinya sendiri pada hari ke-6, dan siapapun yang mengangkat beban apapun untuk membawanya keluar dari kemahnya atau keluar dari rumahnya harus mati. Engkau tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat, kecuali apa yang telah engkau siapkan bagi dirimu sendiri pada hari ke-6, untuk makan dan minum, dan beristirahat dan memelihara Sabat dari segala pekerjaan pada hari itu, dan untuk memberkati Yahwe Elohimmu yang telah memberikan kepadamu suatu hari perayaan dan suatu hari yang kudus. Dan hari kerajaan kudus bagi seluruh Israel adalah hari ini dari antara hari-hari mereka untuk selamanya. Karena besarlah kehormatan yang Yahwe berikan kepada Israel, bahwa mereka harus makan dan minum dan dipuaskan pada hari perayaan ini. Dan beristirahatlah dari segala pekerjaan, yang termasuk pekerjaan anak-anak manusia, kecuali membakar kemenyan dan membawa persembahan-persembahan dan kurban-kurban di hadapan Yahwe untuk hari-hari dan untuk Sabat-Sabat. Pekerjaan ini sendiri harus dilaksanakan pada hari-hari Sabat di dalam tempat kudus Yahwe Elohimmu, supaya mereka dapat mendamaikan bagi Israel dengan kurban terus-menerus dari hari ke hari sebagai peringatan yang berkenan di hadapan Yahwe, dan supaya dia dapat menerima mereka senantiasa dari hari ke hari seperti yang engkau telah perintahkan. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun, atau pergi melakukan perjalanan, atau membajak ladangnya, baik di dalam rumahnya atau di tempat lain manapun, dan siapapun menyalakan api, atau menunggangi binatang apapun, atau melakukan perjalanan dengan kapal di laut, dan siapapun menyerang atau membunuh apapun, atau menyembelih binatang atau burung, dan siapapun menangkap binatang atau burung atau ikan, atau siapapun berpuasa atau melakukan perang pada Sabat-Sabat. Orang yang melakukan salah satu dari hal-hal ini pada Sabat harus mati, supaya Bani Israel harus memelihara Sabat-Sabat menurut perintah-perintah mengenai Sabat-Sabat negeri itu, seperti yang dituliskan dalam loh-loh yang Dia berikan ke tanganku, supaya aku tuliskan bagimu hukum-hukum dari musim-musim dan musim-musim menurut pembagian hari-hari mereka. Demikianlah telah genap catatan tentang pembagian hari-hari.